Shalom saudaraku, puji Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang dicinta oleh Allah, yang ditetapkan Tuhan kita berada di kota tercinta kita, kota Batam ini. Sampai saat ini kita ditolong Tuhan, diberikan kepada kita perlindungan dan pertolongan. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Apalagi pada bulan ini, bulan yang sangat bagus bagi Indonesia, di mana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Luar biasa umat Tuhan, kita patut bersyukur sampai sekarang negara kita tetap dipertahankan oleh Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya. Tetap berdiri teguh NKRI di dalam dasar negaranya, ideologinya, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita disatukan dalam kerangka NKRI yang begitu luar biasa ini. Itu sebenarnya patut kita bersyukur dan mengucapkan suatu ucapan, saya sapa dari sini, merdeka, merdeka, merdeka. Dan sekali merdeka, tetap kita merdeka. Di dalam kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan mendengar firman Allah, kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Kudus, Allah kami bersuka cita, kami ada dan kami masih hidup sampai pada saat ini. Kami umat-umat-Mu yang ada di kota Batam, kota yang kami cintai, kota yang Tuhan tempatkan bagi kami. Di sini kami mencari nafkah, di sini kami hidup, di sini kami berjuang, di sini kami melayani Tuhan. Betapa hati kami bersyukur teristimewa pada bulan yang baik ini. Negara kami, Republik Indonesia, memperingati hari kemerdekaannya 75 tahun. Tuhan, ini semua kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan yang telah memerdekakan kami. Kerinduan kami, tetap kami dalam lindungan Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan. Bersabdalah atas kami Tuhan. Memberikan kami dorongan, iman, kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Apapun yang sedang ada. Situasi apapun yang sedang terjadi di sekitar kami. Tetap kami percaya. Selama firman Tuhan masih bersuara, selama itu Tuhan ada bersama dengan kami. Itu semuanya urapi hamba-Mu. Tolong semua umat-Mu. Berkat-Mu kiranya dinyatakan. Saat firman Allah disampaikan, diterima oleh umat-umat Tuhan dengan iman, dengan percaya. Maka firman Tuhan memulihkan, menyembuhkan, memberikan solusi dan menenangkan hati, jiwa, dan pikiran kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Allah dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya umat Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Banyak caranya memberikan kita inspirasi, motivasi, sehingga ada ruang-ruang yang indah melalui hadirnya atau datangnya masa darurat oleh karena COVID-19, Corona yang melanda dunia, sehingga semua dalam keadaan waspada dan merasakan tekanan. Tetapi kita umat Tuhan, walaupun keadaan sedemikian mencekam, kita tahu Tuhan kita ada. Dan melalui situasi inilah BKAG diberikan Tuhan inspirasi, diberikan Tuhan proaktif sikap memikirkan bagaimana kita semua umat-umat Tuhan boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan melalui firman Allah. Sehingga hadirlah mimbar Kristen ini melalui badan kerjasama antar umat beragama yang ada di Batam. Puji Tuhan, kita ditolong Tuhan. Maka pada saat yang baik ini patut kita berterima kasih. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi,
cobaan-cobaan, ujian-ujian, persoalan-persoalan yang terjadi, itu bukan menyatakan bahwa Allah tidak tahu, tidak campur tangan. Justru di seluruh Alkitab dinyatakan, diizinkan Tuhan banyak persoalan, mulai dari perjanjian lama, banyak tantangan dalam kehidupan orang-orang kudus, umat-umat pilihan Tuhan, sampai kepada perjanjian baru. Satu saja tujuannya, untuk menyatakan Allah ada di tengah-tengah umatnya, untuk menyatakan Allah hadir. Pada perjanjian lama, banyak musuh, banyak tantangan, melalui ini dan melalui itu. Tetapi justru di situ Tuhan menyatakan diri. Dia katakan, saya Allah, saya penolongmu, saya penyembuhmu, saya juru selamat. Sehingga mari umat Tuhan, kita harus tahu dengan pasti, kita harus beriman tetap kepada Tuhan, bahwa melalui tantangan ujian, situasi sesukar apapun, ingatlah suatu hal, Tuhan tetap menyatakan diri dan Dia akan menyelesaikan dengan luar biasa. Juga di dalam perjanjian baru demikian. Di tengah banyak para rasul umat Tuhan gereja awal, banyak tantangan, banyak ujian, banyak persoalan, banyak hempitan, bagaikan domba-domba sembelihan, tetapi Tuhan tetap ada di sana. Malah dikatakan kita lebih dari pemenang. Maka pada saat ini kita patut bersuka cita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-2 sampai ayat 5. Mari kita dengarkan umat Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, kita sudah melihat bagaimana diskusi komunikasi yang begitu erat manis antara Tuhan Yesus dengan murid-murid yang telah dipanggil olehnya. Menyatakan kepada Dia. Dan juga kita lihat bagaimana cara Allah memandang masalah dan bagaimana cara murid-murid memandang masalah. Ada jurang perbedaan yang dalam dan lebar. Karena murid-murid ya orang-orang berdosa. Orang yang melihat dunia ini dari cara pandang dunia sama dengan kita. Tetapi Yesus, Dia Allah, memandang persoalan dari sisi Allah. Sehingga murid-muridnya diajar Tuhan Yesus bagaimana melihat persoalan, bagaimana melihat situasi, bagaimana menghadapi kondisi, baik itu kondisi yang kurang bagus sampai pada kondisi yang kita alami saat ini. Kita sedang berada dalam new normal oleh karena virus corona yang melanda dunia ini. Murid-murid menilainya berbeda. Yesus menilainya berbeda. Dan inilah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Sehingga perkataan-perkataan ini, ajaran-ajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-murid untuk memperbaiki pola pikir dari murid juga kita, supaya senantiasa melihat persoalan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Sekali lagi saya katakan, dari sudut pandang Allah. Kita ini umat-umat Tuhan, apalagi kita umat Kristiani, kita sangat memahami bahwa dalam segala situasi yang dialami oleh umat Tuhan, baik itu situasi
kebahagiaan, sukacita, ataupun situasi duka cita, atau tantangan ujian, bahkan persoalan yang sangat rumit sekalipun, selalu kita diajar membaca firman Tuhan. Ada orang dipanggil Tuhan meninggal dengan cara meninggal seperti apapun itu, asal meninggal dengan bukan karena bunuh diri. Selalu kita dibawa oleh para hamba Tuhan membaca Alkitab. Ada yang ulang tahun, baca Alkitab. Ada yang menikah, baca Alkitab. Apa sajalah, selalu kita diajar untuk melihat Alkitab melalui ibadah-ibadah ucapan syukur, ibadah-ibadah kedukaan, ibadah-ibadah apapun. Begitulah cara kita merespon sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat yang telah dipanggil oleh Kristus menjadi tubuh, menjadi mempelai wanitanya, menjadi kekasihnya, melihat segala sesuatu dari Alkitab. Apa maksudnya? Supaya sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah sama. Sebab Allah selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, yaitu dari Alkitab. Itu sebabnya kita pun selalu diajar supaya melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah melalui Alkitab, sehingga kita bisa melihatnya secara benar, mendatangkan kepada kita berkat, sehingga tidak menyalahkan ini dan menyalahkan itu, tetapi justru bertindak apa yang kita buat sesuai dengan kehendak Allah di tengah masalah apapun yang hadir. Saudaraku semua, umat Tuhan yang sempat mengikuti siaran firman Tuhan yang diinisiasi oleh Badan Kerjasama Antar Umat Beragama BKG di Batam ini, saya perlu tekankan. Tadi kita baca firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus dan murid-murid melihat sesuatu di tengah masyarakat yang sangat menyedihkan, yang sangat menyusahkan, yaitu seorang buta sejak lahir. Dulu buta, dulu persoalan penyakit. Saat ini pun banyak kita lihat di tengah masyarakat persoalan-persoalan yang membuat penderitaan, yang mendatangkan kesusahan. Baik itu persoalan politik, baik persoalan gereja, baik persoalan ekonomi, baik persoalan ini, persoalan itu, persoalan keluarga, persoalan antar kelompok, persoalan antar umat beragama. Kalau kita memandangnya dari sudut pandang manusia, sama seperti firman Tuhan tadi, langsung ditanyakan kepada Tuhan Yesus, siapa yang salah? Apakah orang tuanya atau orang ini? Sehingga dia jadi begini, jadi buta. Coba kita pikir umat Tuhan. Inilah sudut pandang kita, manusia yang berdosa ini. Ketika ada sesuatu di tengah masyarakat yang kita anggap tidak sesuai, sesuatu persoalan atau apalah, hari-hari ini banyak kita lihat, langsung kita mengatakan, siapa yang salah? Langsung kita menghakimi. Apa sumber persoalan ini? Sehingga terjadi terus persoalan ditambah persoalan. Karena mencari siapa yang salah. Padahal kita semua umat Tuhan, semua kita salah. Semua kita punya kelemahan. Kita lihat di tengah bangsa kita, begitu banyak narasi-narasi. Di tengah pergulatan-pergulatan supaya bangsa ini bisa eksis berdiri. Juga di tengah gereja, juga di tengah masyarakat.
Ketika ada persoalan-persoalan yang mendatangkan ketidaknyamanan, pasti kita kan menyalahkan ini, menyalahkan itu. Memang itulah kita. Tapi Yesus hadir di situ. Dia mengatakan, dan Yesus tidak mengatakan ini yang salah, itu yang salah. Tapi justru dikatakan sama Tuhan Yesus saat itu, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan si A yang salah, bukan si B yang salah. Bukan ini yang salah, bukan itu yang salah. Umat Tuhan, sangat luar biasa Tuhan Yesus. Diajari kita berpikir sorgawi. Apa dikatakan sama Tuhan Yesus? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi begini umat Tuhan, persoalan-persoalan yang ada baik secara berbangsa dan bernegara, baik secara ekonomi, baik secara pekerjaan, nikah, persoalan besar, persoalan kecil. Firman Allah mengatakan kepada kita, di tengah persoalan itu, hadirnya persoalan itu, justru mau menyatakan Allah mau bekerja. Sebab kata Tuhan Yesus di sini, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam persoalan itu. Puji Tuhan umat Tuhan. Hati kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau ada persoalan sekarang yang kau alami dalam kehidupanmu, ingat baik-baik, persoalan itu bukan membawa malapetaka. Ketika Lazarus diberitakan dia sakit keras dan sudah hampir mati, Marta dan Maria menyuruh utusan memberitahukan kepada Tuhan Yesus supaya sekiranya Yesus datang menolong Lazarus, sobatnya yang sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi justru dikatakan di sana dalam Yohanes pasal 11, justru sengaja Tuhan tidak datang. Tetapi dikatakan penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hebat. Bagi Maria, Marta, itu bukan jawaban. Sebab ternyata Lazarus mati. Tapi Tuhan datang setelah dia dikubur sudah 4 hari. Justru melalui persoalan yang sepertinya tidak ada solusi itu, Yesus menyatakan kemuliaannya. Saudaraku semua umat Tuhan, siapapun saudaraku, apapun posisi dan keberadaan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, apa-apa sajalah profesimu, sebagai TNI, Polri, praktisi hukum, pegawai negeri, pegawai swasta, sekolah, mahasiswa. Ingat satu kata-kata Tuhan Yesus ini. Persoalan itu justru mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sehingga dengan demikian hati kita tenang. Kita melihat COVID ini, kita telah berdoa sekian bulan. Tetapi pada saat yang manis ini, di senja menuju sore ini, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan, Allah sedang bekerja di dunia. Allah sedang bekerja di Indonesia. Allah sedang bekerja di kota kita Batam. Allah sedang bekerja di provinsi kita Kepri. Allah sedang bekerja di dalam nikah dan keluarga. Allah sedang bekerja dalam pribadi. Allah sedang bekerja dalam usaha. Dia mau menyatakan diri. Asal kita apa yang harus kita buat?
di tengah persoalan. Ayat 4 saya minta diulangi, kita dengar untuk dibacakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, justru di tengah persoalan-persoalan ini, kita harus makin produktif. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Apa sih pekerjaan Allah? Pekerjaan yang mulia. Memberikan solusi. Menjadi saksi. Kita kobarkan iman kita. Kita layani Tuhan. Kita doakan bangsa ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan pengusaha. Kita doakan para investor. Sungguh-sungguh kita datang beribadah. Sayangnya umat Tuhan, justru di tengah persoalan sudah sangat rumit seperti ini, malah banyak umat Tuhan, saya minta maaf, tidak menghakimi siapapun, malah persoalan-persoalan ini membawa mereka hilang iman, hilang kepercayaan, malah tidak mencari Tuhan. Padahal Mazmur mengatakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, maka aku akan menyelamatkan kamu, supaya engkau memuji aku. Ingat satu yang penting umat Tuhan dari firman Allah yang singkat ini. Persoalan-persoalan supaya pekerjaan Allah dinyatakan, maka kita menjadi pelakunya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Di saat-saat ini, justru kita harus mencari perdamaian. Jangan ada musuh kita satupun. Siapapun, berbeda suku, berbeda agama, berbeda gereja, berbeda-beda banyak perbedaan. Kita ada di suatu bangsa yang berbineka tunggal ika. Perbedaan itu menjadi kekayaan dari bangsa ini. Jangan sampai kita pecah hanya gara-gara itu. Hanya gara-gara persoalan yang datang. Tapi persoalan ini harus kita hadapi dengan kesatuan, dengan kebinekaan, dengan doa-doa, dengan kasih. Kita bekerja giat, berdoa sungguh-sungguh. Kita perbaiki ibadah. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan lupakan Kristus. Hanya Dia penolong umat Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan oleh Allah, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Genggam itu. Kalau orang lain tidak percaya, tetap engkau percaya. Sebab itu dikatakan Tuhan Yesus dalam firman ini. Justru di tengah banyak persoalan ini, jangan timbulkan lagi percekcokan. Jangan ciptakan lagi kegaduhan. Dengan menghakimi yang satu, menyalahkan yang satu. Menyatakan sana yang salah, itu yang bertanggung jawab. Saya paling benar. Jangan. Tapi bangun suatu komunikasi. Tanpa kecurigaan. Bangun suatu relasi dengan satu visi bahwa kita mau menolong kota kita, menolong daerah kita, menolong Indonesia. Kita harus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah baik. Apapun profesi kita, sebagai apapun kita di Pulau Batam ini, mari melalui profesi pekerjaan kita, nyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di sana. Sayang sekali umat Tuhan, kalau sampai oleh karena pengaruh corona ini, sampai kita tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai kita hilang iman, runtuh ibadah kita. Cari ibadah umat Tuhan. Tentunya cara beribadah sekarang sudah dituntun oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Gunakan itu secara ketat, disiplin,
dan berkesinambungan. Dan kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga ada solusi hari-hari ke depan bisa mengalahkan COVID ini. Pasti Tuhan tunjukkan itu. Asal semua saudaraku, semua umat-umat Tuhan Kristiani sungguh-sungguh sekarang ada di hati kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangan kita tambah lagi persoalan di tengah kegaduhan-kegaduhan ini. Kita berusaha berperilaku yang terbaik. Jangan sampai kita akhirnya tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Menganggap Tuhan tidak ada lagi. Tetapi percayalah saudaraku, Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Melalui siapa? Melalui kita. Makanya Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Dan ditambahkan lagi, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama saudaraku dan saya ada di kota Batam, kitalah menjadi alat Tuhan menolong kota ini. Melalui doa, melalui karakter, melalui cara kerja, kedisiplinan. Tunjukkan di kota ini bahwa kita memang berbeda, tampil beda. Sehingga orang lain melihat ada Allah dalam kehidupan kita. Baik sebagai pelajar, baik sebagai remaja, baik sebagai pemuda-pemudi, baik nikah manula, pegawai negeri, swasta, praktisi hukum, pejabat negara, apapun yang dipercaya oleh Tuhan kepada kita, Tuhan mau di tengah keadaan-keadaan seperti saat ini, Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi pelaksana pekerjaan-pekerjaan Allah. Supaya persoalan air mata, ketakutan yang sedang hadir saat ini, kejahatan, persoalan ekonomi, mendapat jawaban, mendapat solusi oleh karena kita mengerjakan pekerjaan Allah. Sayang loh umat Tuhan, kita memiliki Allah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, berkorban, menyelamatkan kita. Apa sih tujuannya? Supaya kita menjadi saksi-saksinya, menyatakan bahwa Yesus benar-benar ada dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, menyatakan bahwa Allah adalah solusi, membawa berita perdamaian, tidak menghakimi yang sana yang itu, tidak menyatakan sana yang salah, ini yang salah, tapi semua mengambil sikap kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 43, engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau telah kupilih, kau telah kutentukan. Kita dijaga Tuhan, diproteksi Tuhan. Bahkan dikatakan nyawa Mesir, nyawa orang fasik, nyawa manusia lain akan dibuat Tuhan menjadi pengganti supaya nyawa kita terpelihara. Karena begitu mahalnya kita. Tujuan Tuhan memanggil kita supaya melalui pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita kerjakan, memasyurkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh karena apa? Perspektif berpikir kita, cara pandang kita, apapun profesi kita, melalui profesi yang ada, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Sebab untuk itulah kita memang hadir. Kita sebagai hamba-hamba Kristus harus menjadi solusi di tengah kota ini.
Jangan menjadi mendatangkan masalah. Baiklah, kita tahu ini salah, itu salah. Yesus juga tahu bahwa manusia ini banyak kesalahan. Tetapi lihat cara Tuhan Yesus. Dia tidak melihat dan tidak dia urusi siapa yang salah. Tapi dia mau menyatakan dia tampil beda. Dia selesaikan persoalan itu. Dia mengerjakan, dia berbuat sesuatu. Mari umat Tuhan, sudah kita hentikan aja lah. Bicara banyak, mari kita buat sesuatu. Saya pun demikian, sebagai hamba Tuhan. Buat sesuatu, sekecil apapun kita buat. Kalau itu pekerjaan Tuhan, pasti mendatangkan pekerjaan Allah. Karena kita terang dunia, kita solusi. Tapi ketika kita hanya sibuk menghakimi si A, menghakimi si B, menuduh si A, menuduh si B, menyalahkan si A, menyalahkan si B, sementara kita tidak berbuat apa-apa, nggak ada hasilnya. Yang ada hanya menambah keributan, memicu keributan. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini, saya akan mulai dari diri saya. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan menyembuhkan mata orang buta ini, bukan dalam situasi enak bagi dia. Dirinya sendiri terancam. Sebab di dalam ayat terakhir pasal 8 berbunyi demikian, coba dibaca. Yohanes pasal 8 ayat terakhir. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Coba kita pikir, itulah situasi yang dialami Tuhan Yesus saat itu. Dia dipersekusi, dia difitnah, dia mau dibunuh, dia diusir dari sinagoge, dia dilempari. Tapi apa yang dibuat Tuhan Yesus? Teruskan. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Iya, dia pergi saja. Tidak mengadakan counter dengan tindakan-tindakan yang salah itu. Tidak ada urusan dia dengan itu. Biarkan saja dia. Dia tinggalkan. Tetapi walaupun situasinya dia waktu itu tidak enak. Dipersekusi, mau dibunuh. Difitnah. Tapi heran. Bukan gara-gara situasi demikian dia terjepit sehingga menjadi alasan bagi dia untuk tidak bekerja pekerjaan Allah. Ketika dilihat sama dia, orang buta, sejak dari lahirnya, dia sempatkan diri mengurus itu. Dia sempatkan diri mengerjakan pekerjaan Allah. Supaya orang yang buta yang menderita ini melihat terang. Mengalami kasih Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dia mengenal Tuhan. Sebab nanti sampai akhir pasal ini, akhirnya dia bertemu Tuhan, mengenal Yesus, menyembah, dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita pun sekarang, jangan jadi alasan situasi saat ini, kondisi yang kita alami, itu menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak produktif, tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan ya umat Tuhan. Saya sangat menghimbau bagi kita semua umat-umat Tuhan yang ada di kota Batam. Selagi ada waktu, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, mari kita semua berbuat yang terbaik bagi kota ini, berbuat yang terbaik bagi setiap kehidupan manusia siapapun itu. Jangan satu pun menjadi musuh, menjadi lawan kita. Semua saudara kita. Karena kita semua satu, disatukan oleh darah Yesus. Biar firman Tuhan yang singkat ini mendorong hati kita makin berkobar di tengah keadaan yang tidak enak ini. Menghadapi virus corona ini, kita harus mengerjakan sesuatu. Minimal protokol kesehatan kita ketat. Kemudian kita berdoa. Kita bekerja. Kita membangun suatu komunikasi yang baik dengan siapa saja. Sehingga kita tertolong, bangsa ini tertolong. Sebagai akhir daripada firman Tuhan ini yang saya sampaikan saat ini, saya berikan kesimpulan untuk kita melihat
dan apa yang harus kita kerjakan melalui firman Allah ini. Pertama, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apapun situasi, bagaimanapun kondisi, dimanapun posisi kita harus komit, fokus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan tidak saatnya lagi kita menghabiskan waktu dan kesempatan hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Buang itu, umat Tuhan. Bukan itu kerja kita. Gereja hadir di bumi untuk menjadi solusi dan jawaban bagi seluruh persoalan bangsa manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Kita yang ada di Batam ini, kita harus jadi solusi. Sebab itu Yesaya mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa? Kegelapan datang. Tapi engkau ada terang, maka sinarkan terang itu. Jadi solusi. Sekecil apapun, kita rajin, kita beretika, kita bersikap dengan baik, kita membangun suatu relasi yang bagus, kita singkirkan semua keributan, Tuhan pasti menolong kita. Kemudian hakikat gereja adalah untuk menghadirkan Allah di bumi yang sedang susah dan gelap ini. Mari umat Tuhan, kita kerjakan ini. Kita harus menyelamatkan diri kita dari angkatan yang sesat dan bengkok ini. Itu dikatakan Filipi pasal 2:15, Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Petrus mengatakan, Paulus juga mengatakan, selamatkan diri kita dari angkatan yang sesat dan bengkok ini. Jangan kita ada di situ. Berdirilah, jadi teranglah. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita melalui mimbar Kristen ini, melalui BKG. Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan yang ada di Pulau Batam. Tuhan memberkati BKG. Tuhan memberkati semua aras-aras gereja. Tuhan memberkati Pulau Batam. Tuhan memberkati pemimpin kita di Batam, anggota DPRD, TNI, Polri, pegawai, semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih saudaraku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Demikianlah Tuhan, firman-Mu telah tersampaikan. Biarlah Engkau bekerja melalui firman. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau akan mengerjakan, memberitakan lebih jauh lagi kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sempat dilawat oleh firman Tuhan melalui medsos ini, melalui live ini, melalui streaming ini. Tuhan tolong kiranya nama-Mu diagungkan, dibesarkan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di kota kami. Segala umat Tuhan yang terpapar, yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sempat harus meninggal oleh karena COVID, hibur keluarga, hibur sidang jemaat, hibur semua umat Tuhan. Tolong Bapa yang baik, lepaskan kami. Kami percaya kuasa Tuhan. Engkau akan mengerjakan kota kami, mengerjakan negara kami, supaya semuanya bebas dari intimidasi virus corona yang mematikan ini. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Mulialah Engkau. Hamba perlaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan, shalom saudaraku. Terima kasih. Saya minta maaf ketika ada hal-hal yang kurang senonoh dalam ucapan-ucapan saya. Dari hati yang tulus, biarlah itu semua dimaafkan dan Tuhan memberkati kita. Amin.